Welcome to Podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podium, podcast psikologi umum. Bertemu lagi dengan aku Opal. Dan aku Rere. Jadi, halo teman-teman, sahabat Nektum semua. Ketemu lagi sama kita di Podium Podcast Psikologi Umum. Tentunya sekarang Kang Opal balik lagi ditemenin sama aku. Setelah kemarin Podium kolaborasi sama Departemen Kerohanian. Ya, betul. Kemarin aku sendiri ya ditemeninnya sama Teh Nisa kemarin. Jadi, Ya, betul. sekarang kita kembali lagi bersama untuk membahas sesuatu yang spesial lagi tentunya ya, Re. Betul banget. Kata yang Kak Opal bilang, kita tuh sekarang udah menghadirkan guest star lagi seperti episode sebelum-sebelumnya. Jadi guest star spesial kita ini juga adalah salah satu dosen Fakultas Psikologi Unisba. Yang tentunya dosen hits ya Kang Opal ya. Betul. Oke, dan tema yang akan dibahasnya juga menarik banget dan lagi banyak dibahas juga sama teman-teman. Betul. Nah, jadi di sini sudah bersama dengan kita Teh Andita Nurul Hasanah, SPC MC Psikolog. Halo semuanya, Halo, Teh. Assalamualaikum. Halo Rere, halo Nova. Halo, Teh. Kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, Teteh, boleh mungkin Teteh memperkenalkan diri langsung aja sama sahabat Medcom biar lebih akrab dan lebih kenal. Ya oke, semuanya. Halo semuanya. Ini kali pertama saya bergabung di acara teman-teman mahasiswa nih, teman-teman BEM. Perkenalkan, biasanya sih saya dipanggil Dita ya, jadi nggak usah panjang-panjang. Saya sekarang jadi staf pengajar di Fakultas Psikologi Unisba. Spesialisasinya mata kuliahnya berhubungan dengan perkembangan pendidikan gitu ya, dan berhubungan dengan neuropsikologi. Gitu. Iya. Teteh gimana nih kabarnya selama? Sebentar, suaranya agak putus-putus ya, sebentar. Oke, ntar aku dulu. Oke, sudah. Gimana Teh sekarang kabarnya, lagi pandemi juga? Gimana kabarnya ini? Semoga. Ya nih, masa kayak gini kan sebetulnya udah setahun berjalan ya, jadi sebetulnya semua orang mungkin sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Jadi nggak terlalu rongsing seperti awal-awal ya. Kalau dulu kan kita semua panik ya, terus bingung gimana cara bagi waktu dan segala macam. Kalau sekarang kayaknya udah mulai dapat flow-nya pelan-pelan, tapi sebagian besar juga mulai mengalami kejenuhan ya. Jadi grafiknya aneka ragam, ada yang lagi perform, ada yang justru lagi turun gitu. Terus ada juga yang stagnan. Jadi ya semua orang sedang berjuang. Jadi kalau saya sih bilang ya, nggak perlu merasa sendirian lah. Kalau di masa pandemi kayak gini kan semua orang juga mengalami fase-fase sulit. Nah, sekarang Teh Dita kesibukannya gimana nih Teh? Kan sekarang juga udah hampir 1 tahun pandemi ya, jadi kita juga emang masih beraktivitas di rumah. Teteh ya. Sekarang lagi sibuk apa aja? Sibuk ngurus bayi, bayi pandemi, akhirnya di masa pandemi. Terus mengajar rutinitas seperti biasa, kuliah online dan sebagainya. Terus aktivitas non-akademik, tapi semuanya ternyata mulai bisa dijalani jauh dari hingar-bingar kampus ya. Jadi kayak semuanya dari rumah, jadi terasanya jadi kayak berbeda. Tapi sekarang udah mulai ada nih rapat-rapat rutin seminggu sekali di kampus, jadi mulai penyesuaian ya. Jadi harus terbiasa lagi dengan rutinitas tatap muka dan segala macam. Nanti mungkin kalau memang sudah ada peraturannya kita harus ada tatap muka sebagian yang mungkin nanti tengah tahun ya, biar tahun akademik yang baru. Jadi kita ini udah mulai harus pelan-pelan terbiasa lagi dengan flow bangun pagi, siap-siap berangkat. Nah itu karena selama ini kan mungkin orang-orang banyak yang kuliahnya nggak pakai mandi dulu, nggak pakai siap-siap dulu kan kayak gitu ya. Terus nggak perlu mikirin perjalanan dari lokasi ke lokasi yang lainnya gitu. Nah sekarang harus mulai membiasakan lagi karena nanti mungkin tengah tahun sudah mulai harus ada fase-fase balik lagi ke rutinitas awal kan. Oke, jadi semoga bisa secepatnya Teh ya kita ketemu offline lagi. Iya, soalnya kasihan juga ya yang belum pada pernah ngalamin kuliah tatap muka, apalagi yang mahasiswa angkatan daerah. Oke, jadi kita hari ini akan bahas apa? Iya, oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin dialami oleh banyak orang pada umumnya ini tentang toxic parent. Nah, berdasarkan yang pernah Novel baca nih Teh,
toxic parent ini adalah istilah yang digunakan untuk orang tua yang memberikan perlakuan yang tidak sesuai sehingga berpengaruh buruk kepada anaknya. Dan bahkan ada yang sampai perlakuan dari orang tuanya ini tuh nggak wajar, misalnya sampai physical abuse atau mungkin sampai sexual abuse dan segala macam. Nah, kalau untuk di psikologi sendiri Teh, toxic parent ini sebenarnya apa ya Teh? Oke, banyak sebetulnya literatur yang bahas tentang terminologi ini. Cuman kalau kalian browsing gitu ya, dalam jurnal-jurnal gitu ya, sebetulnya jarang banget penelitian kita pakai terminologi toxic parents, tapi dia dijadikan sebuah istilah yang mengarah kepada sebuah istilah toxic parent. Awal mulanya itu sebetulnya adalah family child interaction gitu, parent child interaction, jadi interaksi antara orang tua dengan anak gitu ya, yang memang nuansanya ke arah negatif gitu. Jadi kemudian nanti seperti apa simptom-simptom perilakunya gitu. Akhirnya muncullah istilah toxic parents gitu, yang kalau dalam kurun waktu, kalau saya lihat literatur penggunaan terminologi tersebut yang lebih banyak sih sekitar 5-10 tahun terakhir, 5 tahun mas, belakang-belakang itu jarang menggunakan istilah tersebut. Baiknya lebih ke arah abusive ya. Banyak banget juga enggak, tapi mungkin pilihan katanya. Tapi kan sebetulnya gini, kalau dalam literatur itu dikatakan apa sih sebenarnya toxic parent gitu. Banyak banget yang bisa kita lihat dari perspektif yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau ada beberapa kajian gitu ya, kalau yang saya pelajari, yang saya lihat gitu ya, definisinya tadi yang seperti Novel sampaikan sebetulnya, jadi tentang bagaimana interaksi antara orang tua dengan anak, bagaimana perilaku orang tua terhadap anak gitu ya, yang memang memberikan dampak negatif gitu. Jadi ada pihak yang sebetulnya dirugikan di dalam relasi ini. Jadi kan sebetulnya toxic parents itu kan bagian kecil dari toxic relationship ya, karena kan banyak ya relasi, ada di pertemanan, ada dalam hubungan romantis gitu, dan salah satunya juga dari orang tua. Nah, jadi memang ada pihak yang merasa dirugikan, ada pihak yang merasa tidak nyaman dalam relasi tersebut gitu ya. Tapi apa ya gitu yang bikin saya nggak nyaman? Emang aku tuh merasa tidak nyaman. Jadi mulai diidentifikasi sebetulnya ada apa di dalam relasi itu yang membuat jadi tidak nyaman atau merasa seperti dirugikan dalam tanda kutip. Nah, perilakunya sebetulnya kalau mau kita bahas, memang salah satunya berhubungan dengan bagaimana anak itu diperlakukan dengan beberapa perlakuan yang tidak menyenangkan, baik secara psikologis maupun secara fisik. Kalau yang secara psikologis gitu ya, bisa dengan perlakuan-perlakuan seperti pengabaian gitu ya, kemudian perlakuan-perlakuan seperti diremehkan gitu ya, kemudian direndahkan, dibanding-bandingkan gitu ya. Jadi itu kan psikologis ya, bukan fisik. Jadi memang bentuk-bentuknya seperti itu, kemudian diberikan label-label yang negatif. Gitu. Terus bedanya apa dong Teh sama bentuk-bentuk perlakuan orang tua yang memang pengasuhan abusive, yang nanti jadi pertanyaannya atau pengasuhan orang tua yang otoriter. Sulit kita klasifikasikan apakah abusive itu pasti toxic parents, kemudian orang tua yang otoriter itu toxic parents atau tidak, karena saya belum menemukan ya, mungkin ada yang sudah melakukannya, tapi saya belum menemukan literaturnya mengenai yang namanya otoriter pasti toxic atau yang abusive itu ada pasti toxic. Tapi dalam definisi dalam toxic parent kan ada yang fisiknya juga tuh, jadi kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis gitu ya. Kalau yang fisik itu ada juga statement-statement seperti misalnya dipukul gitu ya, kayak perilaku dipukul. Kalau yang di luar negeri ada yang bisa menggunakan benda tajam, benda tumpul sampai benda tumpul gitu ya. Ada juga yang pakai belt gitu, itu ada beberapa behavior yang ditunjukkan oleh orang tua. Tapi kalau di Indonesia mungkin jadi lebih variatif ya. Terus hubungannya nanti dengan otoriter gimana Teh? Nah, masalahnya kita tidak bisa mengatakan bahwa otoriter itu sudah pasti abusive atau sudah pasti jadi toxic parents. Tapi bahwa terminologi abusive itu kadang-kadang suka dikaitkan dengan si toxic parents ini. Nah, tapi kan abusive itu jadi geser makna ya sebetulnya, seolah-olah tuh yang membuat kita tidak nyaman itu udah pasti abusive gitu. Nah, masalahnya abusive dalam relasi itu luas juga gitu. Apalagi kalau kekerasannya di dalamnya, sekarang kita banyaknya kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam
Sekarang kekerasan dan interaksi orang tua dengan anak, saya belum nemu yang tadi saya bilang abusive between parent and child interaction, tapi memang cerita-cerita tentang abusive itu ada dalam kajian toxic parents. Nah, kemudian kita bahas nih, berarti kan pokoknya yang berhubungan dengan fisik sama psikologis saja, perlakuan-perlakuan yang kayak tadi. Nah, berarti yang sebetulnya dinilai itu orang tuanya atau anaknya gitu kan. Sebetulnya yang merasakannya dulu kan, yang merasakan dulu biasanya anaknya. Jadi melihat perspektif dari dirinya, apakah dia merasa relasi dengan orang tuanya tidak nyaman, kemudian untuk perilaku orang tuanya itu secara fisik maupun psikologis memang membuat dirinya masih dirugikan secara psikologis maupun secara fisik. Nah, kemudian dari situlah kemudian kita bisa menggeser kajiannya kepada jadi ketika ada orang tua yang mulai meremehkan anaknya, menjelek-jelekan anaknya dan segala macam, itu toxic parents. Nah, masuk kategorinya toxic parents itu jadinya lebih spesifik lagi. Kita harus lihat bahwa harus kayak gimana sih sampai kita bisa katakan bahwa orang tua yang melakukan itu tuh udah pasti toxic. Tentu ya, kalau dalam psikologi kita harus selalu melihat komponen durasi, frekuensi, intensitas. Jadi sudah berapa lama ini terjadi, seberapa sering terjadi gitu ya. Kemudian intensitasnya gimana, segitu-segitu aja atau makin parah. Misalnya dulu cuma remehin, sekarang udah mulai pakai labeling gitu ya. Kemudian sudah mulai pakai kekerasan fisik dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa sekali perilaku orang tua demikian, maka kita katakan dia toxic. Karena ini kan sebuah relasi yang jangka panjang ya. Karena dari lahir sampai orang tua sudah tiada, bahkan sampai kita juga sudah tiada, sebenarnya kita tetap punya relasi dengan orang tua gitu. Jadi nggak bisa kita sekali bilang bahwa orang tua Anda misalnya sekali-kali mukul itu udah pasti toxic parent, sudah kan kayak gitu ya. Jadi harus ada beberapa kategori yang itu kurang kalau secara umum. Oke, jadi mungkin toxic parents itu lebih ke intensitasnya ya Teh ya, kalau seberapa sering dan seberapa menambah parahnya gitu ya Teh ya. Ya, dan misalnya dilakukannya juga dalam kurun waktu tertentu. Jadi bukan cuma gitu aja. Jadi kalau cuma 1 detik, 2 detik, tapi itu hanya terjadi dalam sepanjang 10 tahun terakhir ya, berarti kan kita nggak bisa bilang gitu loh. Jadi memang harus masuk kategori-kategori seperti itu. Berarti untuk batasannya tersendiri, si toksik ini tuh sampai mana gitu Teh? Soalnya aku gitu ya pernah baca juga di salah satu jurnal. Jadi jurnal itu tuh membahas tentang labeling toxic parents pada remaja. Jadi remaja itu tuh mereka melabelkan orang tuanya toxic parents karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sedangkan kan kita tuh sebenarnya masa pertumbuhan dan perkembangan gitu ya Teh ya. Jadi yang kita pikir itu kan nggak selamanya benar gitu. Nah, sedangkan di kebanyakan remaja itu menilai kalau orang tua nggak sesuai sama aku tuh ya berarti orang tuanya yang toksik. Nah, itu gimana Teh? Ya, mungkin pikirannya dia yang toksik ya. Jadi kita harus bisa mengklasifikasikan. Jadi kadang-kadang, nah itu pertanyaan menarik Rere. Jadi gini, diskrepansi gitu ya, atau adanya kesenjangan antara ekspektasi kita sebagai anak maupun kita sebagai orang tua gitu untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan itu juga harus dipertimbangkan. Memenuhi ekspektasi itu bukan menjadi salah satu kriteria toxic parent. Jadi bukan satu-satunya ya, enggak. Jadi dia bisa menjadi salah satu, tetapi kan komponennya banyak ya. Memenuhi harapan itu kayak gimana gitu kan? Saya tuh pengen orang tua saya itu yang perhatian gitu. Kalau saya minta barang aku dikasih, kemudian kayak orang tua yang resepsi itu pokoknya pengennya kayak orang tua yang sekarang yang seru. Oke, konteksnya apa? Jadi kan banyak ya model-modelnya gitu kalau saya perspektif remaja atau dari perspektif anak. Nah, harus dispesifikkan dulu. Kalau kayak gitu nanti persoalannya kajiannya bukan ke arah langsung kita kepala toksik, tapi barangkali tentang pemenuhan peran sebagai anak dan peran sebagai orang tua. Orang tua di setiap tahap perkembangan itu punya peran masing-masing. Jadi mulai anaknya bayi, balita, kemudian remaja itu perannya beda-beda. Perannya beda dalam arti apa? Karena tugas perkembangan anak-anaknya juga bertambah kan. Jadi berbeda juga, jadi harus disesuaikan. Nah, yang normal-normal aja gitu ya, dalam kondisi yang normal aja nggak lepas dari toksik ya. Orang tua kadang-kadang tidak bisa memenuhi gitu karena nggak paham tugas perkembangannya. Tapi dari sisi anak-anak ini juga kesulitan untuk memenuhi tugasnya karena mereka juga tidak paham sebetulnya apa yang terjadi pada diri mereka, sehingga merasa bahwa
kalau ibaratnya kalau di remaja misalnya kalau pengen stres jadi bingung gitu, merasa kayak gelisah, merasa kayak penuh dengan kegundahan gitu ya, dan tapi nggak ngerti ini gara-gara apa. Nah, hal-hal semacam ini sebetulnya membuat perspektif kita jadi berkabut ya. Jadi melihat bahwa kegelisahan saya ini tidak disadari gitu oleh lingkungan, terutama pada orang tua. Nah, ketika ada di senjangan semacam itu, dia melihat bahwa orang tua itu sebagai figur yang tidak berdampingan gitu, tapi melihat dari figur yang jauh itu, figur yang tidak dapat digapai, itu tidak mampu menggapai mereka. Nah, sehingga kondisi-kondisi ini yang memicu konflik. Nah, ada konflik dalam interaksi orang tua dengan anak itu belum tentu toxic parents, sebenarnya itu. Misalnya anaknya nggak mau belajar, terus dimarahin orang tuanya, gitu ya, karena dia nanti bakalan dapat nilai jelek dan segala macam. So anaknya langsung bikin toxic parent, nggak bisa itu, karena konteksnya tidak sampai sesederhana itu. Gitu. Jadi kita harus lihat bahwa toxic parents itu nggak selamanya tentang diskrepansi yang tadi peran. Tapi bahwa diskrepansi peran antara peran dan perspektif gitu ya, dan harapan antara orang tua dengan anak gitu ya, mungkin saja jika tidak terselesaikan akan memunculkan kondisi-kondisi yang akhirnya menimbulkan situasi toksik. Nah, ada satu artikel yang di Indonesia sebetulnya, tapi saya belum mempelajari dengan detail gitu ya, sebetulnya ini akan rujukannya kaitannya sangat banyak. Jadi ternyata ada satu kajian yang menarik. Ternyata toxic relation kalau menurut penelitian itu berhubungan dengan coping strategi orang tua. Kadang-kadang orang tua bisa memunculkan perilaku atau behavior toxic relation behavior gitu ya, as a parents gitu, karena mereka dalam kondisi yang stressful as a human atau as a parents. Nah, tidak mampu mereka untuk coping stress itu akan mempengaruhi interaksi mereka dengan anak, terutama di rumah gitu ya, dan itu akan memunculkan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan gitu ya, yang salah satunya merugikan anaknya, dan akhirnya muncullah kondisi-kondisi yang disebut sebagai toxic relationship, toxic interaction between parents and children. Nah, dari situlah baru kita bisa katakan bahwa artinya gitu ya, kayak gini contohnya, orang tua kan stres misalnya kerja, capek, pulang kerja dan segala macam. Terus anaknya lagi pengen sesuatu, mama, tadi aku di sekolah gini, aku mau dong, belum juga orang tuanya ganti baju, belum orang tua segala macam, capek ya, tapi anaknya nggak bisa melihat situasi itu, kemudian langsung orang tua mana yang akan naik emosinya gitu kan, naik emosi negatifnya itu mulai keluar. Mana kan kalau pulang kerja itu kan pasti dalam kondisi mungkin di sini istirahat dulu, rehat gitu ya, jadi terpancing lah malah keluar gitu. Syukur-syukur kalau orang tuanya mampu melakukan coping sebelum pulang. Nah ini kan sering mereka tidak mampu coping, akhirnya anak menilai bahwa orang tua aku tuh nggak bisa ngertiin aku dan segala macam. Sifat-sifat yang dilekatkan dari kepada orang tua seperti itu yang kemudian dinilai oleh anak sebagai bentuk toxic parenting. Gitu. Jadi mereka harus hati-hati juga kita menilai kondisi dalam keluarga apakah betul-betul toxic parenting atau tidak. Yang pertama. Kedua, orang tuanya sendiri juga kadang-kadang tidak sadar bahwa apa yang dilakukan kepada lingkungan keluarganya itu adalah bentuk-bentuk toxic behavior. Karena apa? Yang namanya juga orang stres, kan ada bentuk-bentuk coping yang tidak efektif ya, tidak menyelesaikan masalah. Nah, boro-boro memikirin itu efektif atau tidak, dia rasanya ada udah penuh gitu ya, udah full dengan kondisi-kondisi yang segala macam, otomatis itu hanya butuh diluapkan gitu. Nah, saat dia meluapkan emosi negatif, nah tentu saja di lingkungan jadi akan accept emosi negatif itu dan juga jadi ikutan tersulut emosi negatifnya. Percayalah bahwa konteks toxic relation itu sebetulnya kita ngomongin fisika, bahwa energi itu tidak dapat hilang, tapi hanya bisa diubah. Nah, jadi sebetulnya toxic relation itu bisa muncul di keluarga manapun. Sebetulnya kalau kita kayak yang ada. Kenapa? Karena setiap orang punya tendensi untuk punya mood dan emosi yang negatif, betul ya, selalu punya background itu. Nah sekarang sadar nggak kita
pada saat kita mengekspresikannya, itu ekspresi yang fokus solution gitu ya, atau hanya untuk katarsis. Nah, mungkin itu adalah bisa jadi salah satu cikal bakal munculnya perilaku-perilaku yang dimaksud dengan toksik yang jika terus-menerus dibiarkan itu menjadi masuk kategori yang tadi, udah langsung toxic behavior dalam relasi. Mau dengan orang tua, mau dengan pasangan, mau dengan teman, dan segala macam. Gitu. Jadi sebetulnya nggak hanya orang tua yang bisa toxic, kita juga bisa jadi toxic. Contoh, misalnya Rere lagi roasting. Hari ini misalnya belum selesai ujian misalnya UTS. Terus diburu-buru gitu ya, harus buru-buru wawancara dan segala macam. Jadi pikirannya kemana-mana. Terus nggak fokus. Ya, kalau nggak fokus kan kita jadi ngomongnya kemana-mana. Nah ini jadi muter-muter dan segala macam. Novel yang membantu untuk memoderatori juga jadinya kayak, itu namanya kemana sih? Jadi ikut terus terpancing ya. Nah, terus kalian berdua sama-sama roasting, kok ini jadi kalian tuh nanyain apa sih? Kan kesel. Udah, ini kalau kalian masih roasting kayak gini, kita udahin aja ya. Nah, sebetulnya jika itu terus-menerus terjadi dalam interaksi kita bertiga, dan itu terjadi dalam rentang waktu yang lama, ya udah, mungkin saja itu bisa kita kategorikan sebagai toxic relation. Karena ada yang dirugikan dan ada yang tidak nyaman. Kemudian, secara bentuk interaksi itu mulai tidak produktif. Tapi harus balik lagi ke kriteria yang toksik tadi, kan harus memenuhi fisik dan psikologis, kayak mulai meremehkan, merendahkan, mengabaikan segala macam. Nah, kalau itu tidak masuk kategori, kita juga nggak bisa langsung bilang toksik. Hanya secara energikal, gitu ya, kalau pakai hukum itu, kerasa kan sebetulnya nggak nyaman, nggak senang, gitu. Tapi cuma sesekali aja interaksi kita. Nah, masalah kalau kita intens bertemu setiap saat, tiap waktu, nah itu akan terasa bahwa ini adalah sebuah relasi yang tidak sehat. Oke, jadi bisa dibilang teh kalau toksik itu gak cuma hal-hal sepele yang terjadi sekali dua kali dalam jangka waktu 10 tahun misalnya, tapi bisa dibilang dengan intensitas yang sering juga dengan kadar yang juga berat kayak gitu ya teh. Nah jadi bisa dibilang balik lagi ke perspektifnya nih, dilihat dari anaknya kah, dari orang tuanya kah, bisa jadi orang tuanya yang toksik, bisa jadi anaknya yang toksik kayak gitu ya teh. Ya kan kita semua berpotensi gitu kan. Betul. Nah, tadi juga udah sedikit disebutin alasan kenapa bisa toksik itu adalah karena misalnya copingnya yang nggak benar gitu, bukan nggak benar, maksudnya tidak sesuai. Nah, kalau misalnya tidak efektif, ya. Nah, kalau misalnya orang tuanya sendiri yang melakukan tindakannya, udah bisa dibilang sebagai toksik karena udah fisikal dan udah psikis. Nah, alasan lainnya itu apa ya teh kira-kira? Bisa alasan kayak gitu. Yang bisa membuat orang tua melakukan itu gitu ya. Banyak faktor sih. Nah, ada juga artikel yang menyebutkan bahwa ini berhubungan dengan trauma. Gitu ya kan, kita juga sama-sama belajar di psikologi. Trauma itu kan adalah situasi yang memang pernah dialami seseorang gitu ya, kemudian berdampak psikologis gitu ya, yang cukup besar gitu ya, dan apabila itu kita berada di situasi yang serupa, kita jadi mulai terpancing lagi memorinya, baik secara memori macam-macam, baik memori secara fisiologis kita gitu ya, emosi dan segala macam. Nah, setiap manusia sebetulnya saat membawa trauma hidup masing-masing gitu ya. Nah, orang tua juga sama, mereka juga pernah menjadi anak gitu ya, dan dia juga pernah menjadi individu yang bebas gitu ya, tidak terikat dengan relasi sebagai orang tua dan anak gitu ya. Jadi dia pernah menjadi individu yang ya remaja belum nikah, tapi kan juga punya trauma. Nah, sebetulnya dalam prinsip psikologi kan trauma ini harus diselesaikan ya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi performance kehidupan kita sehari-hari, jadi tidak tidak bisa menyesuaikan diri dengan baiklah dalam lingkungan sosial dan kehidupan kita pribadi. Nah, ada satu kajian yang mengatakan bahwa memang toksik ini muncul karena adanya trauma-trauma yang latar belakang contoh. Misalnya dan trauma itu kadang-kala tidak disadari munculnya, gitu ya. Karena tidak disadari, kemudian itu mempengaruhi perilaku kita dan kita juga tidak tahu bahwa dan kita tidak sulit mengidentifikasi kenapa juga aku harus melakukan itu. Contohnya misalnya kalau di literatur itu contohnya kan kayak misalnya meremehkan, membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain contohnya.
Nova masih gitu aja nggak bisa. Coba tuh lihat Rere tuh kamu semester berapa nih? Semester 4 deh. Semester 4. Nova sekarang semester 6 ya? Kamu semester 6 masa IPK-nya segini, Rere aja semester 4 waktu itu IPK-nya udah gede. Kamu semester 6 IPK-nya belum segede Rere waktu semester 4. Oh, Rere segala macam. Kamu belajarnya kamu yang nggak benar, bla 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 dan segala macam. Gitu ya. Kemudian membanding-bandingkan. Mama tuh kan sih banding-bandingin aku sama Rere, Mama juga nggak kenapa Rere kayak gimana bla segala macam. Akhirnya terjadi perdebatan. Kenapa Mama suka banding-bandingin gitu? Mama tuh bandingin ya kamu termotivasi, kebayang. Gitu ya, dia termotivasi dan segala macam. Motivasi. Aku nggak termotivasi dengan cara membandingkan dan seterusnya. Nah, ternyata usut punya usut. Kenapa juga harus memotivasi seseorang dengan cara membanding-bandingkan? Itu ternyata berhubungan juga dengan isu personal. Gitu. Karena orang tuanya juga pernah mengalami hal yang sama misalnya pada waktu itu, atau dia tidak punya referensi lain untuk membangun atau mendorong orang lain. Gitu. Nah, itu artinya kan terkait dengan wawasan, trauma, gitu kan, dan pengetahuan pengelolaan emosi lainnya. Jadi oleh karena itu perlu banget edukasi diri gitu ya, supaya kita sadar gitu perilaku kita kepada orang lain, apakah kita justru jadi toksik buat orang lain atau tidak, even itu orang sebagai orang tua atau sebagai teman biasa. Oke, jadi mungkin kan tadi Teteh bilang alasan itu ada trauma ya Teh ya. Dan aku juga pernah dengar kalau misalnya toxic parent itu ada di lingkaran setan gitu Teh. Jadi orang tua yang toxic itu sebenarnya dulu tuh diperlakukan toxic juga oleh orang tuanya. Jadi berarti itu benar ya Teh ya? Ya, karena ya tadi itu trauma kan. Jadi tidak berhasil mengedukasi dirinya untuk bisa menyelesaikan traumanya, sehingga itu berulang gitu. Dan sama aja gitu. Relasi kita dengan orang lain juga sama. Contoh misalnya, sering dengar remaja atau mahasiswa nih curhat. Kenapa sih aku sering banget ketemu sama, kenapa ya aku setiap PDKT sama cowok diperlakukan itu gitu-gitu lagi gitu, atau ketemu sama cewek itu selingkuhin lagi terus dan berulang gitu. Terus kemudian ada yang nyelot gitu, ya mungkin karma kali, mungkin ini kali, awalnya aja kali yang dasar baperan apa segala macam gitu ya. Jadi banyak judgement di luar sana. Tapi kalau dilihat dari perspektif psikologis gitu ya, kenapa sih bisa terjerat dalam relasi yang kurang lebih sama gitu ya, dan kita ketemu lagi sama orang yang modelnya gitu-gitu lagi gitu kan. Artinya ada benang merah yang jadi penyebab semuanya. Gini, manusia itu kan sebetulnya dinamis. Harusnya kan kita nggak ketemu lagi dengan situasi yang serupa ya. Kalau kita masih ketemu sama masalah yang sama, artinya kita belum bisa mengambil pelajaran. Pelajaran kayak gimana? Jadi gini, dalam proses berrelasi itu kan sebenarnya kita mengambil kita ada proses, ada macam-macam kategori ya. Ada yang karena pertemanan karena sama-sama simbiosis mutualisme, ada yang bentuknya adalah yang parasit dan segala macam, itu ada betul gitu ya. Tapi kenapa kita memilih bersama dengan orang-orang yang seperti ini, atau kenapa kita terjerat dengan pertemanan seperti ini ya, karena kita itu kan kalau istilah-istilah banyak istilah-istilah yang sering digunakan itu adalah law of attraction, bahwa ada perilaku kita yang kita tampilkan yang kemudian akan memancing respon tertentu gitu ya. Dan memang polanya biasanya kalau satu ketemu satu, dua ketemu dua. Nah, masalahnya kita seringnya memunculkan perilakunya, memberikan stimulus pada lingkungan itu, opsinya tuh nggak jauh-jauh dari dua ini. Ya otomatis kan responnya juga nggak jauh-jauh dari dua ini gitu ya. Nah, makanya kita ketemu lagi sama yang modelnya sama. Gitu. Kenapa juga setiap kali aku PDKT, orang langsung menjauh. Ya mungkin cara PDKT lo kali yang salah misalnya gitu ya. Cara PDKT gimana sih? Misalnya PDKT ini misalnya dengan cara WA dulu ya, apa kabar? Misalnya tiba-tiba udah aku kamu gitu ya, padahal baru ketemu, baru kenal kan langsung sih, akhirnya dijauhin gitu kan. Ya iya, jangan langsung to the point gitu dong. Tapi kan gue orangnya gak bisa basa-basi. Nah, mindset seperti ini yang sebenarnya memancing sebuah pola stimulus respon yang akan begitu juga. Kan nggak semua orang bisa menerima stimulus dari kamu dengan cara begitu. Nah, kamu juga terlihat dengan keluarga kawan antara dengan. Jadi kalau makanya banyak sekali kajian-kajian gitu di luar sana yang terjadi dari praktik-praktik sehari-hari gitu, dikatakan bahwa edukasi dirimu dulu sebelum menjadi orang tua itu betul. Kenapa? Karena
awareness kita untuk memunculkan sebuah perilaku kepada diri kita sendiri gitu ya, tentu akan memunculkan respon tersendiri untuk diri kita gitu ya, apalagi kalau itu dilakukan untuk orang lain. Makanya vicious circle gitu ya, circle atau lingkaran setan yang nggak berhenti itu ya karena tadi tidak belajar dari adanya, kan kalau di teori-teori belajar yang dasar di sekolah kan gitu ya, stimulus, respon, konsekuensi gitu ya. Nah orang tuh nggak belajar dari konsekuensi ini, kan harusnya kita olah lagi. Kalau ada konsekuensi kayak gini kan berarti harusnya kalau konsekuensi tidak menyenangkan harus kita ubah dong supaya konsekuensinya menyenangkan. Nah ini nggak belajar, nggak ada insight dari situ. Nah proses-proses inilah yang sebetulnya memancing munculnya perilaku yang sama dan akhirnya lingkaran setan. Awalnya mungkin cuma buat diri kita sendiri, lama-lama jadi berkembang jadi satu lebih luas. Gitu. Jadi toxic parents itu hanya satu bagian dari sekian banyak kemungkinan bahwa diri kita juga toxic dalam relasi yang lainnya, nggak hanya dalam interaksi dalam keluarga gitu. Oke, jadi emang ada hal yang memancing jadinya tetap terus di lingkaran itu berarti ya Teh. Berarti emang bisa dibilang kalau emang nggak mau turun-temurun berarti harus diputus kali ya Teh? Ya betul. Ada lagi kajiannya namanya psikogenealogi. Dalam psikotraumatologi, trauma itu juga ternyata diturunkan secara genetik. Itu juga sudah banyak kajiannya saat ini. Jadi yang tadi ditanya kalau Rere, dulunya dia diasuh dengan model begini, makanya sekarang dia karena mungkin dulu orang tua jadi juga diperlakukan hal yang sama oleh orang tua, jadi itu terus berulang. Gitu. Nah, mau kita juga melakukan hal itu kepada turunan kita, makanya harus diputus. Tapi dengan cara apa ya? Sadar dulu dong bahwa itu ada sesuatu yang tidak baik, itu nggak mungkin sendiri edukasi ya. Trauma itu kan pertama disadari dulu bahwa itu ada trauma. Nah, masalahnya tidak semua orang menyadari bahwa itu ada trauma. Sama halnya dengan perilaku toksik gitu. Tidak semua orang sadar bahwa perilaku itu toksik gitu. Jadi akhirnya dia bertahan dengan perilaku yang sama gitu. Jadi tapi orang-orang sekitarnya sudah merasa bahwa ini adalah perilaku yang tidak nyaman gitu. Dan akhirnya semua orang menjauh gitu ya. Bedanya apa sih? Kayak gini, harus bisa membedakan. Ada orang-orang yang out of the box yang membuat orang-orang jadi ngerasa dia aneh. Gitu ya. Ada orang-orang yang memang aneh sehingga kita menjauh dari dia. Jadi harus bisa membedakan mana yang toksik, mana yang memang orang-orang itu orang-orang yang sebenarnya persen gitu, cuman karena dia out of the box aja gitu ya, jadinya akhirnya tidak bisa diterima pola berpikir gitu. Tapi kita tidak bisa langsung katakan bahwa itu adalah toxic gitu, toxic person. Jadi masuk dalam kategori toxic itu yang kayak gimana ya tadi itu, bahwa dalam berbagai setting interaksi pun dia juga bisa menunjukkan hal yang sama gitu ya, dan secara fisik maupun psikologis muncul simptom-simptomnya gitu. Dan selalu ada pihak yang dirugikan atau merasa tidak nyaman atau merasa dalam kondisi yang lebih rendah. Gitu. Jadi merembet mana kan, jadi akhirnya yang disebut toxic parents itu kan banyak sekali komponen yang harus kita lihat gitu. Oke. Nah Teh, ketika misalnya orang tuanya udah benar-benar toksik yang udah masuk kategorinya dan melakukan misalnya sudah fisik dan psikis, nah anaknya ini apa ya Teh bisa berdampak kepada psikologis anaknya ini seperti apa ya Teh? Oke, banyak banget sebetulnya. Jadi kalau kita bahas tentang dampak secara psikologis itu banyak banget. Semua masalah psychological disorder itu bisa muncul karena efek ini. Kecemasan itu udah pasti. Depresi iya, ya. Kemudian kalau udah kayak gitu nanti berhubungan dengan membangun self yang negatif gitu ya, self image, self konsepnya negatif. Kalau udah self konsepnya besar, self konsepnya udah negatif, itu kebawa-bawa itu jadi negatif juga ya. Merasa nggak mampu, nggak pede gitu ya, nggak berdaya, merasa nggak dicintai dan segala macam. Nah banyak tuh yang diceritakan, disebut-sebut dalam dunia parenting itu, anak-anak yang merasa kosong, merasa sepi gitu ya, merasa tidak punya siapa-siapa. Nah itu nanti bisa macam-macam. Jadi efeknya juga dalam relasi mereka juga menjadi sulit untuk punya keterampilan sosial yang positif gitu. Karena merasa bahwa ya mungkin dia unworthy gitu, jadi tidak cukup berharga di dalam dunia sosial. Nah itu kan banyak banget efeknya. Nah jadi tapi balik lagi tadi saya jadi balik lagi yang tadi Ria sampaikan, menarik banget bahwa banyak banget remaja yang merasa bahwa orang tua aku tuh kayak toxic deh, masa sih gitu ya, harus dibalikin lagi gitu. Jadi kalau kondisi perspektif
anak dengan orang tua. Jadi biasanya memang harus didudukan bersama. Jadi kita nggak boleh tunggal, itu hanya dari sudut pandang. Kita harus mulai dari berbagai sudut pandang. Betulkah yang dilakukan demikian? Cross check orang tua. Paling harus cross check ya. Jadi nggak semua hanya dilihat dari satu sudut pandang. Supaya kita jadinya lebih fair. Karena toxic relation itu terjadi juga ya karena itu tadi energi kan mengalir dari tempat ke tempat karena bisa diubah formnya gitu ya. Jadi ada masa-masa di mana mungkin yang nggak lagi eling orang tuanya akhirnya jadi korban. Tapi ada masa-masa juga anaknya yang eling akhirnya orang tuanya juga harus ketempuhan segala. Jadi itu kompleks sekali. Nah, jadi toxic parents itu bisa berdampak ke masalah psikologi yang luas gitu ya, Teh, bisa bermacam-macam gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi kan sebagai seorang anak nih, Teh, kalau misalnya kita mau mengungkapkan pendapat atau misalnya minimal mengungkapkan perasaan yang kita rasakan atau mungkin ngingetin orang tua kita itu bingung gitu caranya gimana. Karena juga kan meskipun pola asuh orang tua ke kita nggak sesuai itu kan kita nggak pernah bisa minta gitu ya, kita ingin dilahirkan dari orang tua siapa, pola asuh yang seperti sekarang, dan minta mereka berubah seketika sesuai kita. Dan orang tua kita juga kan pertama kali menjadi orang tua gitu. Jadi kan meskipun ada role model dari orang tuanya, tapi kan untuk menjadi orang tua itu for the first time juga ya, Teh ya. Nah, jadi gimana sih cara kita ngehadapin orang tua yang toksik itu tadi gitu sebagai seorang anak supaya keadaannya tuh jadi lebih stabil, lebih sehat tanpa ke kitanya juga jadi makin down gitu, makin kayak makin nggak pede atau makin takut, malah makin menghindar dari lingkungan keluarga gitu, Teh. Ya, itu nanti malah membuat kalau kayak gitu kita hanya memunculkan lingkaran setan baru ya kan ada ya. Pertanyaan yang jawabannya banyak, tapi dalam praktiknya memang harus dilakukan sebenarnya kalau to be honest gitu karena yang harus berubah itu dimulai dari seberapa besar keinginan kita untuk keluar dari lingkaran itu. Jadi memang untuk beberapa coba orang-orang yang terjebak dalam depresi rumah tangga itu sulit banget untuk keluar dari pernikahan itu ya. Kenapa? Karena mindsetnya yang juga harus diedukasi karena dia berpikir bahwa dia tidak berdaya, saya tidak punya penghasilan, saya harus bergantung pada pasangan saya dan seterusnya. Yang membuat sebetulnya itu menahan dia untuk bisa mengekspresikan diri positif. Itu kan harus dipahami. Gitu. Nah, gimana caranya kalau kita menyikapinya? Keluar dari zona toxic itu penting, tapi nggak mungkin kita kalau dari rumah jadi makanya kalau dalam organisasi kan kami juga merasakan bahwa sebuah yang mengaruhi soal itu benar. Jadi kita harus cari influence positif juga. Jadi kalau kita salah melakukan kondisi seperti itu, kan coba kita cari lingkungan yang bisa membantu kita untuk bisa membangun perspektif yang positif. Tapi bukan jangan jadikan mereka diri kita toksik dalam relasi ya. Kamu udah kesedot nih energinya dari rumah. Kamu hidup dari luar tempatin. Karena kalau berusaha untuk mendapatkan kita punya dikasih kita bangun. Kondisi seperti ini tidak bisa berubah. Saya harus mulai dari itu bisa keluar dari lingkaran seperti itu. Nyaman, apa yang bisa kamu lakukan? Aku nggak berdaya ya, seorang tua terus kamu ngapain? Orang kamu tidak bisa boleh pakai email, surat kaleng, apa kayak ini yang bisa digunakan atau pesan biar dilakukan untuk anything yang sebelumnya bisa kita dan itu adalah masa-masa yang perlu dilewati oleh orang yang mau keluar dari lingkaran tersebut. Jadi nyoba itu kayak klise, tapi memang itu benar sih gitu. Karena lingkaran ini ada lingkaran tidak sehat, tapi sebetulnya ketika kita berusaha untuk berinteraksi ini di condition accepting gitu ya,
lama kita akan bisa menghasilkan kondisinya. Dan memang mungkin ini yang disebut dia pembelajaran harus kita jalan. Gak mungkin ada orang yang hidup makmur sebenarnya di luar. Pasti dia mengalami struggling. Nanti salah satu strugglingnya adalah kondisi toxic relating seperti ini. Nah kalau dia dapat insight dan belajar dari itu, maka dia bisa keluar dari situ. Tapi kalau dia nggak dapat insight dari sana, ya dia akan berulang lagi. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi mungkin yang penting itu kita sadar dulu gitu ya Teh ya, apakah ini tuh sebenarnya masalahnya ada di mana gitu, apakah di anak, di orang tua, terus apakah ada trauma atau tidak. Nah, aku mau nanya juga nih Teh, kalau misalnya salah satunya di antara anak ataupun orang tua yang memang mengalami trauma, baik itu mungkin berkaitan dengan masa lalu dengan orang tuanya atau misalnya dengan hal lain, itu mengingatkannya gimana ya Teh? Mengingatkan bahwa orang tua kita menciptakan perilaku toksik gitu. Jadi kan mungkin tidak sadar gitu ya. Nah, mengingatkan sih, mengingatin orang yang toksik itu nggak sulit, karena biasanya mereka nggak sadar. Jadi bukan itu kuncinya. Kamu pasti perilaku kamu tuh toksik kok. Orang toksik diomongin dia toksik makin dong. Iya benar. Munculkan emosi negatif, malah kamu kita tempuhkan. Jadi sebetulnya kuncinya bukan dari situ, tapi dengan tidak merespon behavior-nya yang menyedot potensi kita. Jadi misalnya diremehkan, kita sautin remehannya, mama punya segala macam gitu. Nah itu ketika dia behavior itu direspon, justru itu akan membuat circle itu nggak berhenti. Jadi kalau misalnya sesuatu bisa direndahkan segala macam, kita cuma kayak ya nggak apa-apa yang aku kayak gitu, kamu ngomong. Tapi kan kita ngomong iya, nanti aku bener kok. Ya udah gituin aja, direspon. Tapi kan bisa begitu tuh kan butuh waktu ya. Nah ya udah. Kayak misalnya dasar kamu anak atau diri anak tangga aja nggak kayak kamu gitu. Oh ya yang maaf ya, udah gituin aja. Jadi kayak memang tidak direspon yang tadi konsekuensinya. Jadi ketika kita merespon sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi stimulus, dia akan mengulangi stimulus yang sama. Kita putus behavior dengan cara memberikan respon yang berbeda dan akhirnya membuat dia berpikir bahwa mending dia cicing, ya udah akhirnya dia akan mengurangi atau mengganti dengan metode yang lain. Itu dia ganti, kita ganti juga responnya. Jadi ketika taktiknya sat kita juga sat gitu. Jadi dia harus lebih pintar dan percayalah bahwa mereka-mereka yang terjebak dalam relasi seperti ini sebetulnya sedang terpancing kemampuan berpikir kritis akan dirinya gitu kan. Karena apa ya, mereka harus bisa membuat diri mereka tangguh gitu, seperti standing still gitu. Jadi di tok itu ya baik. Tapi kan begini susah banget ya. Jadi ya gunakanlah prinsip meleset, ya set meles gitu. Tapi jangan menghantam gitu, karena percuma. Karena ketika kita hantam, baik lagi prinsip energi, dia tidak bisa, dia akan melahap kita gitu. Toxic relation itu kalau secara prinsip common sense-nya itu apa namanya melahap hal-hal yang menjadi targetnya. Jadi makanya kita tidak perlu termakan. Oke, nah jadi itu balik lagi bagaimana kita untuk merespon dari behavior orang toksik tersebut ya Teh, maupun orang tua maupun dalam relation lain gitu ya. Iya betul. Nah kalau gitu Teh, balik lagi kalau misalnya alasan dari toxic parent adalah pola asuh yang tidak sesuai, pola asuh yang seperti apa sih untuk menciptakan keluarga yang lebih sehat dan bebas dari label toxic gitu Teh? Saya mengkategorikannya karena menurut saya sih sebenarnya kalau dari kajian-kajian yang ada, kita semua itu manusia yang belum bisa membebaskan diri dari stres. Kita belum bisa membebaskan diri dari trauma, belum bisa membebaskan diri dari persoalan-persoalan hari-hari yang memang memunculkan fluktuasi emosi. Jadi gimana caranya supaya terhindar dari toxic? Ya kita jangan jadi toxic buat kita gitu. Gimana caranya? Ya carilah strategi yang efektif, lebih aware dengan kondisi perubahan psikologis dan fisiologis kita gitu ya. Sadar perlakuan kita terhadap diri kita dan akhirnya akan berkembang pada orang lain sehingga
kita tidak menjadi toxic di orang lain, karena kita ketika kita jadi toxic di orang lain akan merespon toxicity kita, dan akhirnya akan membuat relasi itu menjadi toxic. Jadi mulai dari mana yang paling sadar duluan di dalam toxic. Oke, kamu ya udah kamu duluan, jangan berharap orang lain belum sadar. Tapi aku pengen nyadarin dia, kamu udah sadar belum untuk membuat dirimu untuk tidak menjadi toxic buat dirimu sendiri? Belum, ya udah jangan menjadi orang gitu kan, bayangin gitu. Oke, nah mungkin kita tadi udah banyak bahas juga ya Teh terkait dari mulai toxic parents itu apa, alasannya, dan pola asuh yang maksudnya relasi yang harus dijalin antara orang tua dengan anak itu yang baik itu harus gimana gitu supaya terhindar dari toxic ini gitu. Nah, mungkin Teteh ada tips untuk calon orang tua atau mungkin buat aku sama Kang Opa dan teman-teman juga gitu ya, buat edukasi aja untuk jadi nanti kalau jadi orang tua tuh harus seperti ini loh gitu. Karena kan relasi yang baik antara orang tua dan anak juga kan nggak hanya menguntungkan untuk kita, tapi untuk sekeluarga gitu ya Teh. Jadi gimana, mungkin ada tips dari Teteh untuk menjadi orang tua yang tidak toksik gitu? Wah, panjang itu sebenarnya. Tapi yang paling utama tadi udah saya sampaikan sebetulnya. Gimana caranya standing still di tengah badai gitu ya. Dulunya kita kokoh berdiri di tengah badai yang menerpa. Nah, masalahnya orang yang bisa kokoh itu kalau dia punya akar yang kuat. Mereka yang menjadi toxic biasanya karena mereka juga tidak menjaga ini di hari luar yang mau dia masaknya dan sebagainya. Nah, begitu kita tahu bahwa kita punya potensi keluarga yang lebih ini, sebenarnya potensi juga buat kita nantinya akan menunjukkan bahwa yang sama. Sehingga ketika kita sudah mulai sadar apa yang bisa kita perbaiki di diri kita, apanya yang sebetulnya behavior yang mirip-mirip dengan ciri-ciri toxic relation tadi yang sudah mulai muncul dalam diri kita, coba pelan-pelan dikurangi. Kalau hilang sama sekali memang seperti dikurangi, aku tidak sadari dulu dikurangi. Kemudian mencari alternatif coping yang baik. Gimana caranya? Memang seeking for help itu adalah hal yang penting. Seeking for help profesional itu udah paling benar. Tapi kalau kita nggak punya biaya, nggak punya waktu dan segala macam yang memang belum nggak sama gitu, jangan berharap itu nanti. Maka banyak orang mencari referensi bisa membangun kalau yang lebih positif. Tapi jangan terjebak dengan diagnosis, terjebak dengan terlalu banyak kajian literatur yang dulu kita obrolan. Jadi harus banyak belajar refleksi ke dalam, kemudian ekspresikannya dengan itu cara yang paling sederhana. Tapi justru yang sederhana orang yang kadang-kadang suka karena orang banyak instan, ini cepat, mana bisa. Dan kita juga perlu dari sekeliling juga butuh bertahun-tahun, misalnya butuh perilaku sekali 2 kali. Jadi memang harus punya itu. Jadi kalau mulai merasa terjebak dalam situasi konflik, jadi kita punya teknik juga karena sekarang harus mulai belajar mengelola itu supaya kita nggak sampai sebegitu parahnya dalam itu kurang lebih. Oke, Teteh, aku mau nanya satu kali lagi ya, boleh? Boleh. Jadi kan tadi seperti yang udah dibahas juga kalau misalnya trauma itu kan genetik gitu ya, turun-menurun, apalagi berulang gitu, udah jadi suatu behavior. Nah, untuk anak yang menjadi trauma karena traumatik orang tuanya, itu kan jadi bingung itu fokusnya antara heal myself atau memutus si toxic tadi itu supaya behaviornya tuh nggak terus terulang. Nah, salah nggak sih Teh kalau misalnya kita fokus ke healing diri kita sendiri, tapi jadi jatuhnya kalau udah healing jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa, tapi tetap jadi terulang gitu behaviornya. Nah kalau gitu gimana ya Teh ngatasin? Kalau healing diri sendiri tapi perilaku masih belum, berarti belum efektif. Oke. Jadi kan efisiensi dari sebuah proses hubungan itu kan ketika sudah kelihatan gitu ya, ada hubungan perilaku yang tadi saya juga bisa jadi. Kalau misalnya ternyata masih muncul juga, berarti ada efek jadi sih prinsipnya nggak salah juga kalau kita masuk ke diri kita itu betul, karena yang bisa kita sendiri kan. Tapi udah benar belum caranya, udah tepat belum? Kalau sudah tepat, perubahannya kelihatan atau stagnan. Kalau masih stagnan, berarti ada yang mantul di dalam diri kita. Entah kita yang belum trusted dengan diri kita mampu, atau trusted dengan tekniknya, atau trusted dengan
lingkungannya dan sebagainya itu macam-macam. Itu nanti lain lagi kita ngomongin tentang healing activity lagi. Itu selalu berkaitan sih. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain tentang toxic friends? Sekarang bakal merembet kemana sih emang kalau menarik banget ya Teh bahasannya. Karena ini masih berkaitan dengan relation lainnya juga ya, Rea. Iya, betul. Kalau gitu, teman-teman nanti tadi tips dan triknya dari Sedita tolong didengarkan dengan baik ya, karena sangat bermanfaat dan sebagai salah satu cara juga untuk memutus dari lingkaran setannya itu. Betul. Jadi buat sahabat Medcom, aku mau sedikit mengulang aja tadi yang udah disampaikan sama Teh Dita gitu, bahwa toxic parents ini itu terjadi apabila ada salah satu pihaknya itu merasa dirugikan, baik secara psikologis dan fisik gitu. Tapi tidak selamanya perlakuan yang berkaitan dengan fisik itu juga merupakan toksik gitu. Karena memang ada beberapa pola asuh yang seperti abuse kayak gitu ya Teh ya. Nah, untuk bisa dikatakan toksik atau enggak itu dilihat dari mana sih gitu ya. Mungkin sahabat Medcom juga masih bingung, sebenarnya ini aku yang toksik atau orang tua aku sih? Nah, dilihat dari intensitasnya dan jangka waktunya gitu. Apakah terus-terusan dan apa semakin parah gitu. Itu juga baru kita bisa melihat, oh mungkin ini ada yang salah, tapi jangan sampai menjudge, oh orang tua aku toksik nih gitu, karena ya gimana pun juga itu orang tua kita gitu. Jadi sebagai anak yang menyadari bahwa kayaknya ini ada yang salah, oh mungkin kita harus ambil jalan seperti apa ya, sebagai kita yang sadar bahwa oh ada yang salah dari orang tua kita mencari jalan untuk memutus behaviornya yang tadi gitu. Oke, mau nambahin dikit juga berarti gimana caranya untuk memutus itu adalah seberapa kuat tekad kita untuk bertahan dalam kondisi seperti ini dan seberapa kuat kita untuk mau memutus mata rantai. Ya, mata rantai. Iya, mata rantai dari toxic relationship ini. Nah, untuk itu mungkin Teteh ini kita ya, udah. Betul. Jadi kalau udah mulai notice ada sesuatu yang terjadi dengan interaksi dengan keluarga, segera gitu ya. Seeking for help atau paling tidak kalau punya waktu atau sumber daya yang lainnya, tidaknya lupa tips yang tadi gitu. Mungkin sebelum benar-benar ditutup nih Teh, kita ada closing statement nggak Teh dari Teteh untuk para pendengar podium kita episode kali ini? Oke, buat teman-teman podium, intinya sesungguhnya itu adalah dinamika yang akan memunculkan berpeluang memunculkan interaksi yang bersifat itu adalah hal yang bisa dihindari. Jadi bukan menghindari, tapi bagaimana cara kita menghadapi bahwa itu memang berpotensi memunculkan ketidaknyamanan pada kita, kemudian bagi kita, dan bagaimana cara kita membuat aman pada diri kita sehingga kita tidak terlalu banyak terkontaminasi dan kita mengkontaminasi relasi kita yang lainnya gara-gara itu. Jadi standing still dalam badai kehidupan kita yang macam-macam saja. Oke, jadi buat teman-teman sahabat Medcom bisa didengar ya, dan aku juga mau ngasih sedikit reminder mungkinnya buat sahabat Medcom bahwa yang terjadi antara orang tua dengan anak itu mau gimana pun juga tetap keluarga gitu. Dalam besar apapun masalahnya, kaitan antara anak dengan orang tua itu sampai nanti gitu, sampai setelah dunia ini selesai gitu, nggak akan pernah putus. Jadi mungkin setiap ada masalah pasti ada penyelesaiannya. Jadi kami juga mau ngucapin terima kasih nih buat Teh Dita. Teteh terima kasih banyak ya atas waktunya dan sharing ilmunya sangat bermanfaat sekali. Semoga juga buat teman-teman Medcom bisa ya minimal jadi kalau misalnya berada di situasi yang kebetulan sama, jadi tahu oh problem solvingnya tuh seperti ini gitu. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Teh di episode selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Kita juga mau ngucapin terima kasih banyak buat sahabat Medcom, pendengar setiap podium. Jangan lupa buat like video kita nanti di video kita di YouTube channel. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga follow akun Instagram kita, Twitter, dan medsos lainnya bisa lihat di description.
kita cukupkan sekian aja kalau gitu ya. Saya Noval pamit. Saya Rere juga pamit. Sampai jumpa di episode podium selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!